Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam Resort GKS Sampit. Saya berharap Bapak Ibu selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bersemangat, selalu dalam sukacita, dan dilimpahi berkat dari Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu dalam kitab Perjanjian Lama, Amos pasal 9 ayat 7-15, di bawah dua judul perikop, bangsa pilihan ditolak Allah, dan janji mengenai keselamatan. Namun saya akan membaca satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-11 demikian. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberian hukuman bagi para pelanggar hukum atau tindak kriminal itu tentunya mempunyai tujuan yang baik. Setidaknya yang pertama untuk mencegah agar tidak terulang lagi kejahatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua untuk melindungi semua orang agar tidak menjadi korban kejahatan selanjutnya. Sekaligus melindungi, mencegah supaya tidak main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. Yang ketiga, tidak kalah penting adalah tujuan dari hukuman, yaitu untuk mendidik, untuk membina serta mengubah sifat hidup si perilaku kejahatan itu sendiri agar di depannya semakin berakhlak mulia dan lebih baik. Hal ini sama prinsipnya dengan hukuman yang diberikan Allah kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Sebagai umat yang sudah dikhususkan dipilih oleh Allah, bangsa Israel cenderung memilih untuk bersikap tidak benar, yaitu mereka sombong, mereka beranggapan bahwa Allah telah memilih mereka, mustahil atau tidak mungkin menghukum mereka karena mereka diistimewakan. Hal ini membuat mereka semakin tidak terkendali dalam berperilaku. Allah yang telah memberi status sebagai bangsa pilihan, kali ini Allah pula lah yang telah bertindak menolak bangsa Israel dan menyamakan mereka dengan bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Ethiopia dalam ayat yang ke-7. Bahkan Allah memakai Nabi Amos untuk menubuatkan, memperingati umat Israel ini akan adanya malapetaka yang akan menimpa mereka apabila mereka masih mengeraskan hati dan tidak bertobat. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita melihat kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel ini, di mana mereka menyembah berhala, berlaku semena-mena terhadap orang lemah, menindas orang miskin, memutarbalikkan keadilan, suap menyuap, dan beberapa kali ditegur, diingatkan oleh Nabi Amos. Namun masih saja mereka bebal atau tegar tengkuk. Hal ini yang mengundang dahsyatnya kemarahan Allah atas mereka. Allah menghukum mereka dengan mendatangkan kelaparan, kesulitan, bencana alam, dan serangan-serangan dari para musuh. Melewati Nabi Amos pun Allah juga mengingatkan bangsa ini bahwa nantinya akan terjadi proses mengirai, proses mengibaskan atau menampi. Allah akan mengambil sisa-sisa yang diselamatkan dan yang luput dari penghukuman. Tentunya ada janji keselamatan bagi mereka yang segera bertobat. Sekaligus di sini juga Allah akan menunjukkan sikap tegas atau tidak ada kompromi atau toleransi terhadap dosa kejahatan dan pemberontakan terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memang marah atas pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya. Namun tindakan Tuhan tidak berhenti hanya pada penghukuman semata. Tuhan ingin dengan adanya penghukuman membuat kita yang berdosa ini menjadi sadar, menjadi berbalik kepada Tuhan serta hidup dalam kebenarannya. Bagian penutup kitab
Amos ini merupakan berita sukacita mengenai janji keselamatan dari Tuhan. Tuhan menyediakan pengampunan, Tuhan menyediakan pemulihan hubungan bangsa Israel dengan Allah yang digambarkan dengan didirikannya kembali Pondok Daud yang telah roboh. Semua keadaan yang kacau, keadaan yang rusak sebelumnya akan segera dipulihkan. Kondisi alam, kondisi ekonomi, kondisi kehidupan umat Israel segera mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dan tentunya janji keselamatan ini bagi umat manusia telah digenapi dengan hadirnya Tuhan Yesus Kristus yang membawa pemulihan serta keselamatan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari firman ini kita sangat bersyukur memiliki Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu mampu mengubah apapun yang rusak, apapun yang hancur dan yang tinggal puing-puing sekalipun Tuhan mampu membangun dan memulihkan kembali seperti sedia kala dan bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana dengan keadaan kehidupan saudara-saudara pada saat ini? Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun keadaan atau situasi kehidupan yang kita alami pada saat ini, mari terimalah janji indah dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat untuk membela kita, begitu mengasihi kita. Mungkin saat ini keadaan yang engkau alami begitu buruk, begitu terpuruk, begitu mengecewakan, begitu menyedihkan, mungkin merasa patah semangat, berbeban berat, merasa dalam keadaan terhukum. Jangan bersedih saudara. Firman Tuhan pada malam hari ini memberi penghiburan bagi kita semua. Mari bangkit dan peganglah janji Tuhan. Janji Tuhan ini berlaku untuk saya dan saudara. Dan kita pasti akan dipulihkan asalkan kita mau rendah hati, pasrahkan diri, datang dan cari wajah Tuhan. Cari dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan hidup dalam dosa, saudara. Hiduplah dalam pertobatan, maka percayalah bahwa Tuhan pasti mendengar, pasti mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Engkau adalah Allah kami yang sangat kami banggakan. Engkau Allah yang menjadi pemulih, yang menjadi juru penyelamat dalam kehidupan kami. Engkau yang telah hadir dalam diri putramu Yesus Kristus, menemani kami setiap saat, setiap waktu. Izinkan kami untuk selalu merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, dan menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan, bahkan hidup kami selalu terarah kepada Engkau, dijauhkan dari dosa-dosa. Biarkan kami selalu bertobat setiap saat, sehingga kami layak dan pantas untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarkanlah setiap keadaan yang sudah rusak, keadaan yang begitu buruk dalam kehidupan, apapun keadaan anak-anak Tuhan pada saat ini yang mereka alami, mungkin mereka dalam keadaan sakit dan berbeban berat, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mampu memulihkan dan menyembuhkan, bahkan yang menjadi juru selamat selalu dalam kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.